Halo brother sister, balik lagi nih di Bull Zombie. Masih bersama aku di sini ya kan, si pria pengangguran dengan suara cemprengnya yang gak bosan-bosan berusaha menghibur kalian dengan sebuah alur cerita film. By the way, kita kali ini back to the natural nih. Soalnya yang bakal kita bahas nih film bergenre drama romance lagi nih, yaitu berjudul The House of Us. Film ini tuh rilis tahun 2018 dan berasal dari negeri yang khas banget dengan kata bobo tangalang tanginamo mega bobo gitu-gitulah pokoknya. Dan kalian yang sering main Dota 2 paham lah ya, yaitu Filipina. Kenapa film ini yang dipilih? Ya selain aman dari dolar kuning, film ini juga punya cerita yang ngegemesin dan mungkin relate juga buat beberapa orang. Sama satu lagi nih boy, bintang utama perempuan di film ini tuh sumpah ome banget boy. Cantiknya itu gak lebay lah pokoknya. Dan urusan plot film ini juga bikin kita gemes. Pokoknya guling-guling, jungkir balik, roll depan, roll belakang, terus apa lagi ya, kayang, ya gitulah. Ya at least aku begitu ya, gak tahu kalau kalian. Soalnya aku tuh gampang banget baper guys. Apalagi kalau sama kamu tuh yang lagi cengar-cengir tuh. Ya. Buat yang udah nonton ya enjoy aja ya. Terus buat yang belum nonton, aku saranin nonton dulu deh full filmnya. Tapi balik ke sini lagi ya. Enggak, bercanda. Kalian tuh mau balik lagi ke sini, alhamdulillah ya kan. Kalau nggak pun nggak apa-apa. Hashtag aku rapopo. Ngangengong aja lu bang. Buruan cerita. Oke, kita langsung masuk ke inti ceritanya nih. Tapi seperti biasa, Mr. Zombie. Film ini dibuka dengan seorang gadis yang baru aja bangun tidur dan kayaknya lagi kegerahan nih. Ya kayaknya ya kan. Wanita ini bernama Georgina. Mau kita panggil siapa nih enaknya nih? George, Gina, apa sayang? Sayang. Jo aja kali ya. Kalau kata film ini tuh Jo tuh semacam apa ya? Semacam Yobo lah kalau di Korea tuh. Gimana? Jo aja lah ya. Oke, lanjut Jo. Udah cukup Jo, udah. Di hari itu Jo yang baru aja bangun tidur kaget pas ngeliat mantannya yang bernama Primo ini tiba-tiba datang ke rumahnya setelah 2 tahun hilang. Jelas Jo langsung nyap-nyap dan nyuruh si Primo ini buat pergi dari rumahnya. Now leave. Leave! George, aku bumili niyan. Tapi sebelum kita lanjut ke duel kali ini nih, kita harus flashback dulu nih. Dimana itu nyeritain awal pertemuan mereka berikut kisah kasihnya. Anjay. Jo dan Primo ini dipertemukan saat sedang berdebat di sebuah acara yang diadakan sekolahnya dulu. Dari acara itu justru mereka saling tertarik satu sama lain. Khususnya si Primo ya. Dengan sifat idealis dan susah nerima kekalahan, dia justru takluk oleh Jo dengan mudah. Mati-matian dia berjuang buat ngedapetin hatinya Jo. Dan emang dasarnya pinter juga ya. Dia ambil jalan pintas dengan cara selain tiap hari caper sama si Jo, dia juga ngedeketin keluarganya si Jo. Dari adeknya, mamanya, sampai neneknya pun ikut di prospek. Tapi ini tulus guys. Dia lakuin ini ya karena dia bener-bener serius sama tujuannya. Bukan buat caper doang di awal-awal, terus ntar giliran udah dapet berubah tuh jadi dajal ya kan. Nggak gitu. Ini bener-bener tulus dia. Ya mungkin karena sambutan dari keluarganya Jo juga yang hangat ya. Soalnya si Primo ini di Filipina sendirian nih ceritanya. Semua keluarganya itu di Italia. Oke, lanjut. For your information juga nih, Jo ini tinggal di rumah neneknya yang bernama Titalot. Siapa sih namanya? Bentar. Titalola. Tapi bentar nih guys. Aku nih gatel pengen ngasih komentar nih. Ini nih beneran neneknya. Kok nggak kayak nenek-nenek di sini gitu loh. Si nenek ini pakai skincare apa coba? Apa pakai susuk ya? Nggak tahu deh. Udah lanjut. By the way, kenapa Jo tinggal bareng sama neneknya ya? Karena rumah orang tuanya itu ada di kampung yang boleh dibilang agak jauh dari sekolahnya. Orang tuanya juga udah lama pisah tuh. Yang mana sekarang rumahnya yang di kampung itu ditempati oleh ibu dan adiknya. Singkat cerita nih, seiring berjalannya waktu, usaha Primo membuahkan hasil.
Selain dia berhasil bikin cintanya terbalaskan, dia juga berhasil bikin keluarganya nih makin dia juga berhasil bikin keluarganya dia juga berhasil bikin keluarga Cok. Dia juga berhasil bikin keluarganya nih makin yakin dengan ketulusannya, terutama sang nenek nih yang kita lihat begitu sayang sama Joe dan Primo. Bahkan si neneknya ini berwasiat kalau dia meninggal nanti, rumah ini bakal diwariskan untuk Joe dan Primo. Di fase ini kita udah dikasih lihat nih kalau Primo ini punya cita-cita menjadi musisi besar. Hampir tiap hari tuh dia latihan sama bandnya. Walaupun sampai detik ini jauh dari kata sukses. Tapi Joe selalu yakin bahwa Primo ini bakal sukses nantinya. Karena dia tahu kalau Primo ini pria yang ambisius dan gak gampang menyerah. Setelah lulus sekolah, Joe melanjutkan kuliahnya di bidang kedokteran dan Primo masih fokus dengan bandnya. Tapi semua drama dimulai dari sini guys. Kita ganti dulu nih backsoundnya nih. Bukan yang ini boy. Yang melo-melo gitu boy. Nah, oke, lanjut ya. Neneknya nih tiba-tiba jatuh sakit. Dan sesuai janjinya dia berwasiat mewariskan rumah ini untuk mereka berdua. Akhirnya setelah kepergian nenek, mereka pun tinggal berdua tuh. Tapi kayak yang aku bilang tadi guys, drama ini makin kental habis ini. Mereka masuk di fase sulit dalam hal ekonomi. Primo masih struggle dengan bandnya. Bahkan udah 7 tahun ini Primo ini jadi beban buat si Joe. Joe rela nunda-nunda kuliahnya karena harus cari kerja part-time demi kelangsungan hidup mereka tuh. Dan saking jadi bebannya, Joe pernah nggak bisa ikut ujian karena harus ngurusin Primo yang teler. Rasa sumpek di hati Joe makin menumpuk. Dia merasa cuma dia doang yang berjuang sendirian. Sedangkan Primo stuck di situ-situ aja. Masih egois dengan cita-citanya dan gak peduli dengan dirinya yang rela bekerja. Bahkan menunda cita-citanya sendiri demi bertahan hidup dengan Primo. Hingga di suatu malam, kesabaran Joe buat Primo udah habis. Di malam ulang tahunnya bukan kebahagiaan yang dia dapatkan, justru dia pulang ke rumah yang kondisinya udah gak karu-karuan. Listrik mati, air mati, wifi mati, ya kan? Joe yang perasaannya lagi gak karu-karuan ini disamperin Primo yang ngasih kado piringan hitam hasil karyanya khusus buat Joe. Joe yang muak dengan ini semua, amarahnya pun memuncak. Yang intinya tuh dia kecewa dengan Primo lah. Terus nyuruh Primo buat pergi dari kehidupannya. Leave. Just leave, please. Just leave. Nah, itu flashback kisah mereka berdua tuh. Kenapa mereka bisa berpisah. Sekarang kita lanjut ke momen kepulangan Primo ya. Setelah 2 tahun berlalu ya kan, Joe kerja di sebuah perkantoran sambil melanjutkan kuliah kedokterannya tuh. Buset, belum lulus juga nih sampai sekarang nih. Kira tuh udah 2 tahun berselang ya kan, udah jadi dokter apa gitu ya. Ya udahlah, tapi udahlah. Dia bercerita ke teman kantornya tentang hadirnya sosok Primo di kehidupannya lagi. Dia juga bercerita ke ibunya tuh. Si ibu dengan bijak ngingetin Joe buat gak mengulang kesalahan yang sama. Si ibu juga menyarankan untuk menjual rumah nenek tuh. Ya, selain buat ngejauh dari Primo, hal ini juga dikarenakan mereka butuh dana besar untuk operasi sang adik yang ternyata didiagnosa oleh dokter memiliki penyakit di mata. Joe pun mengiyakan hal tersebut. Di sisi lain, Primo yang baru aja kembali dari semedinya pun menemui teman-teman bandnya dulu tuh. Dengan hangat juga mereka menyambut Primo. Tapi di sini sebuah perubahan besar dirasakan teman-temannya Primo. Primo udah berubah jadi orang yang lebih sopan, tenang, kalem, sabar, apalagi nih. Pokoknya biar makin lebay aja nih ngegambarinnya. Bahkan dia nih nerima pekerjaan dari istri temannya buat jadi sales MLM. Jelas ini bukan Primo yang dulu ya kan. Tapi mereka semua senang dengan perubahan ini. Primo juga ngejelasin tuh selain dirinya udah berubah, tujuan dia pulang ini ya buat bersatu kembali sama si Joe. Singkat cerita, di suatu malam, Joe yang baru pulang kantor dikejutkan dengan kondisi rumah yang rapi dan bersih. Joe yang masih negatif thinking minta Primo menjelaskan maksud kedatangannya kembali, yang jelas ngeganggu banget buat si Joe. Dan Primo dengan percaya dirinya pun bilang kalau maksud kedatangannya kembali ya buat tinggal bareng lagi sama si Joe. Luas banget ya mulutnya ya, kayak gak ada dosa gitu ngomongnya. Tapi gak semudah itu dong. Joe jelas langsung nolak dong ya kan. Enak aja lu udah 2 tahun ngilang tiba-tiba nongol gitu aja terus ngomong kayak gini. Akhirnya di sini Joe bilang kalau rumah ini bakal dijual.
Dan karena hak milik rumah ini dipegang mereka berdua, hasil penjualan bakal dibagi dua nantinya. Tapi Primo ngeluarin jurus-jurus lagi nih. Aku gak butuh uangmu. Aku cuma mau kembali hidup bareng kamu lagi. Wah, cuy. Si Joe sempat bergetar di bos, lututnya di bos. Tapi wanita ya kan, paling jago ada buat hal-hal kayak gini nih. Dengan sekuat tenaga dia berusaha tetap pada pendiriannya. Terus masuk ke kamar ya kan. Walaupun pas di kamar tiba-tiba sesak napas dia nih. Besok paginya, Primo terbangun ngeliat Joe yang lagi bikin pembatas di setiap perabot rumah. Karena memang rumah ini atas nama mereka berdua, si Joe berniat ngebuat pembatas di rumah ini dan melarang Primo melewati batas tersebut. Nggak mau kalah licik, Primo pun masuk ke kamar dan terjun bebas di kasurnya Joe, yang dia artikan dia sekarang bisa berbagi kasur sama si Joe. Nggak mau jadi senjata makan tuan, Joe ngerubah kesepakatan. Joe akhirnya membagi dua bagian rumah ini, Primo dengan sofanya, Joe dengan kasurnya. Tapi untuk dapur mereka bisa menggunakannya bareng-bareng. Dan pas lagi masang pembatas nih guys, si Primo nih lagi salpok sama bodinya Joe guys. Ya aku juga sih. Joe yang sadar hal ini ya kan akhirnya memanfaatkannya tuh. Dia bilang microwave, kulkas bagian bawah ya kan, dan beberapa perabotan dapur lainnya itu adalah bagiannya. Nah si Primo yang pikirannya lagi entah kemana nih cuman bisa iya-iya aja nih. Yang jadi bukti juga bahwa mereka udah sepakat. Primo cuman kebagian beberapa perabot makan dan bagian freezer kulkas aja tuh. Aduh calon-calon minum es batu tiap hari bos. Tapi di momen ini juga ternyata Joe udah ngebagi jadwal kamar mandi mereka. Dan karena jadwal kamar mandi masih punya Joe, akhirnya Primo mandi di luar pakai selang. Joe yang mau berangkat kerja sempet mau copot matanya nih. Nah si Primo yang ngeliat ini coba memanfaatkan buat ngerayu Joe biar dibolehin bebas pakai kamar mandi. No. Nggak ngaruh bos. Keesokan harinya Joe ngebawa calon pembeli rumah nenek buat ngeliat-liat ya kan. Tapi Primo lagi-lagi justru bikin si calon pembeli membatalkan niatnya tuh. Nah walaupun emosi, entah kenapa dia agak salting lihat senyumnya Primo guys. I hate your smile. I miss your smile, George. Ya iyalah. Besoknya lagi, Primo ngebujuk Joe pakai telur rebus nih ceritanya. Tapi kali ini dia minta izin buat ngebawa teman-temannya main ke rumah. Joe menolak dan bilang, emang kamu pernah lihat aku bawa teman-temanku ke sini? Baru selesai ngucap ya kan tiba-tiba Oh my god. akhirnya ya mau gak mau Primo diizinin juga buat bawa teman-temannya. Dan gak lama kemudian datanglah nih teman-temannya si Primo. Joe juga ikut menyambut. Ya karena teman-temannya Primo ini teman dia juga. Tapi tidak sebaliknya. Banyak yang relate nih pasti nih. Temannya kita, temannya doi juga ya kan. Tapi teman doi belum tentu teman kita ya gak? Sama, tos dulu kalau gitu. Akhirnya mereka sibuk sama teman mereka masing-masing tuh. Joe sama temennya buat belajar ya kan. Terus si Primo sama teman-temannya asik nonton Upil Zombie di YouTube. Asik. Di sini Primo yang sadar kalau teman-temannya ini ribut banget, akhirnya ngajak mereka buat nongkrong di depan rumah. Bijak lah pokoknya si begundal satu ini nih. Terus nggak lama dari situ, temennya si Joe yang agak leto ini bilang keberadaannya Primo ini bisa membahayakan. Ya kan, dia khawatir rasa cinta Joe tuh kembali tumbuh. Dan bener aja nih. Hari demi hari mereka lalui berdua di rumah itu. Sedikit demi sedikit juga Joe kelihatan mulai goyah. Makin lama makin tumbuh cinta lamanya nih. Ya mungkin karena faktor Primo ini cowok satu-satunya dalam hidupnya juga kali ya. Nggak ada orang lain selain Primo yang udah ngisi hatinya. Tapi balik lagi, dia juga mikir logis. Dia nggak mau terjebak dengan yang namanya cinta. Dia nggak mau hidupnya berantakan lagi. Tapi semakin ditolak, perasaan itu malah semakin menjadi-jadi guys. Dia mulai perhatian ke Primo. Ya walaupun masih gengsi lah ya, biasa. Sampai suatu hari, Primo ngajak dia buat ngobrol serius. Joe mulai kedutan lagi nih dengkulnya nih. Jantungnya mulai berdisko ya kan. Dengan perlahan Primo mendekat dan nyuruh Joe buat beli produk kecantikan sebuah MLM.
Ya buat nahan malu sekaligus menghargai usaha Primo ya kan, Joe pun membeli produknya Primo. Tapi dia kaget pas Primo ngembalin setengah dari uang itu guys, dan bilang kalau itu untuk biaya listrik dan air selama dia tinggal di situ. Makin perang batin lah si Joe nih guys, ya kan. Primo yang sekarang udah jauh lebih dewasa dan bertanggung jawab. Jelas di kebimbangan ini yang ada di pikirannya Joe cuman Primo ya kan. Apalagi pas dia pulang kerja di suatu malam tuh ya kan, Joe disambut sama Primo dengan alunan gitarnya. Primo ini berhasil menjebak Joe di suasana romantis ini ya kan. Perlahan dia mendekat dan niup si Joe. Tapi gak lama, Joe berusaha menolak dan lari keluar rumah. Didukung dengan cuaca biar lebih dramatis, mereka berdialog di tengah hujan. Ina, Primo! Yang pada intinya dia gak mau cinta itu muncul lagi. Dia takut hal-hal yang di masa lalu terulang kembali. Dia begitu terluka di masa lalu. Dia korbankan masa depannya, tapi malah semuanya berantakan. Hal ini yang bikin sampai sekarang dia belum lulus dari kuliahnya. Padahal teman-temannya udah pada jadi dokter. Di malam itu Joe minta baik-baik agar Primo pergi dari rumah itu. Dan juga dari kehidupannya. Dia boleh kembali hanya untuk menandatangani penjualan rumah nantinya. Akhirnya setelah itu Joe memutuskan buat nginep di rumah temennya yang kubilang agak letoy tadi tuh. Dia menceritakan apa aja yang udah terjadi. Terus temennya bilang, "Are you happy now?" Joe yang sempat terdiam menjawab, "Semoga ini yang terbaik untuk aku dan dia." Anjay. Besok paginya, Joe yang pulang ke rumahnya dikagetkan sama sebuah catatan yang bilang kalau adiknya ini dalam keadaan sakit. Nggak pakai lama, Joe langsung meluncur ke rumah ibunya, yang ternyata Primo juga udah ada di sana. Jadi catatan itu dari Primo yang dapat telepon dari ibunya karena Joe ditelepon nggak ngangkat-ngangkat. Di sini pada intinya penyakit adiknya ini udah semakin parah. Sang dokter bilang cepat atau lambat dia akan buta total. Yang bisa dilakuin sekarang hanya untuk memperlambat kebutaan. Akhirnya keputusan dibuat. Ibu dan adiknya dibawa ke rumah nenek agar lebih dekat dari rumah sakit. Di sini Primo yang lihat kondisi ini akhirnya ngomong ke Joe kalau dia setuju untuk menjual rumah ini dengan tujuan membantu dana pengobatan adiknya Joe. Setelah drama hujan-hujanan semalam, dia juga udah gak ngotot buat minta Joe nerima dia lagi. Dia tulus cuma pengen buat ngebantu Joe. Ngedengar ini, Joe berterima kasih ke Primo. Di dalam rumah, ibu sama adiknya lagi berdebat, di mana adiknya ini minta izin buat pergi ke Amsterdam untuk nemuin ayahnya. Ya intinya dia bilang sebelum dia buta total, setidaknya dia bisa ngeliat ayahnya dulu sekali lagi. Sedih lah pokoknya di sini nih. Akhirnya ibunya menyetujui hal itu, termasuk Joe. Dia berjanji buat ngebawa adiknya ini ke Amsterdam setelah rumah ini laku. Sesuai janjinya, Primo membantu memasarkan rumah ini biar cepat laku. Tapi nggak semudah yang dibayangin nih. Nggak sedikit dia dapat membeli yang aneh, PHP, banyak nanya. Sampai ada ibu-ibu yang nanya, apa rumah ini tahan gempa ya kan, tahan banjir, tahan dari serangan alien, ya gitu-gitulah pokoknya. Primo yang kebingungan ngejawab cuman bisa terdiam dan pasrah. Dia bilang jujur kalau rumah ini nggak ada apa-apa selain histori dan kenangan yang begitu banyak membekas di hatinya. Mendengar kejujuran Primo, tanpa diduga si ibu ini langsung setuju buat ngebeli rumah ini. Yang jelas Primo, Joe senang mendengarnya. Besoknya Joe dapat kabar kalau Primo ini udah ngejual koleksi piringan hitamnya buat ongkos mereka berangkat ke Amsterdam, menuhin keinginan adiknya Joe. Seneng banget lah si Joe nih guys. Tapi di sini ibunya nggak bisa ikut. Jadi mereka berniat pergi ke Amsterdam bertiga aja. Dan kebetulan Primo juga ada teman yang dikenal di sana. Oke, singkat cerita mereka pun akhirnya menemukan... Singkat cerita sampailah mereka di Amsterdam buat nyari alamat sang ayah. Dan mereka pun dibantu oleh seorang temannya Primo untuk menemukan alamat tersebut. Sambil mencari alamat, mereka juga sambil menikmati perjalanan di sana. Sampai akhirnya di suatu momen tanpa direncanakan, Primo ini diajak tampil oleh seorang pengamen. Di sini Joe yang lihat perform si Primo ini sempat terhipnotis sama aura-aura bintangnya si Primo nih. Di momen ini juga nggak sengaja temannya Primo juga bercerita tuh bahwa sebenarnya selama 2 tahun kemarin Primo tuh pulang ke Italia buat ngerawat ayahnya. Dia juga bekerja apapun buat ngebantu keluarga mereka. Pokoknya dari cerita temannya ini kalau hidupnya Primo di Italia itu struggle banget lah. Yang dia juga bilang kalau impiannya Primo itu ya cuma satu, yaitu bisa pulang lagi ke Filipina buat kembali nemuin Joe.
Ya, sebenarnya juga di sini gelora-gelora asmara udah muncul nih guys. Tapi saling memendam demi kebaikan bersama. Alah. Oke, singkat cerita mereka pun akhirnya menemukan alamat sang ayah. Tapi mereka nggak nyangka ternyata ayahnya ini udah lama meninggal. Hal ini disampaikan oleh istri kedua sang ayah. Sang adik yang walaupun nggak berhasil ketemu sang ayah, dia nggak begitu merasa kecewa guys. Setidaknya dia tahu ayahnya di mana sekarang. Dan untuk mengobati rasa kehilangannya juga, tiba-tiba dia memohon buat diajak ke taman bunga tulip yang sebenarnya ini modus aja nih. Soalnya dia tahu kalau itu sebenarnya impian Joe dari dulu. Ya sekaligus dia juga pengen ngasih momen buat kakaknya ini biar bisa berduaan sama si Primo ya gak? Boleh juga nih adiknya nih. Mereka pun pergi tuh. Dan setelah sampai ekspektasinya nih ambiar. Yang ternyata ini bukan musimnya tulip. Tapi Primo ngeliat ada kebun bunga juga yang gak jauh dari sana. Ya walaupun bukan tulip tapi tetap bagus dan indah juga. Mulai deh tuh Primo sok bijak ya kan. Dia bilang ini sama halnya seperti kehidupan. Kita mungkin gak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi masih ada hal indah lainnya yang kadang kita gak melihat itu. Anjay. Aku gak usah panjang-panjang lah ya guys. Di momen ini malas banget aku cok. Yakin. Udah ya skip aja ya. Singkat cerita, setelah pulang dari Amsterdam dan kembali ke rumah, mereka mulai melelang perabotan mereka karena akan segera ditempati oleh si ibu yang waktu itu. Di momen lagi beres-beres, Joe menemukan sebuah piringan hitam yang dulu pernah dikasih Primo waktu ulang tahun dulu tuh. Di sini Joe nggak tahu kalau ternyata ada surat di dalamnya, yang ternyata surat itu ditulis oleh Primo. Di surat itu Primo menjelaskan bahwa dia waktu itu sebenarnya hatinya juga hancur melihat Joe yang tersiksa akibat dirinya. Dia merasa dirinya adalah pecundang dan malu karena nggak tahu harus berbuat apa. Di surat ini juga Joe baru tahu kalau dulu Primo sempat nolak pulang ke Italia karena hanya ingin hidup bareng Joe. Tapi malamnya dia malah diusir sama si Joe. Joe yang mewek akhirnya menyesali keputusannya dulu. Dan begitulah. Ya kan, dua sejoli ini pun kembali bersatu. Dan film pun berakhir. Ya begitulah alur cerita dari film yang berjudul The House of Us. Sedih ya kan, kocak, romantis, gemes. Ya aku nggak tahu ya mereka ini akhirnya nikah atau putus lagi nih abis ini nih. Dan sebenarnya banyak juga pesan positif yang bisa kita ambil dari film ini guys. Saking banyaknya aku lupa nih. Udah ya geng, sekian dulu. Aku mau ngopi dulu nih, pusing balaku. Akhir kata, Ubil Jombi pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Bye.